Halo penonton setia channel Monica Teresia. Gimana nih kabar kalian khususnya untuk pejuang BUMN tahun 2022 ini? Aku harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas ya, kira-kira soal-soal core value BUMN itu seperti apa sih? Ya, nah sekarang teman-teman kita akan coba lagi nih. Kemarin kan udah ada video part 1, kemudian part 2 ya. Sekarang bisa dibilang ini adalah video part 3 teman-teman. Kita akan coba untuk latihan soal. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk nih ke soal-soalnya. Soal yang pertama, maksud dan tujuan pembentukan surat edaran SE7-MBU-07-2020 adalah yang mana teman-teman? A, B, C, atau KD? Oke, kalian harus tahu dulu nih ya. Dan pasti sih kalian udah tahu. Surat edaran SE7-MBU-07-2020 adalah tentang nilai-nilai utama atau core values sumber daya manusia badan usaha milik negara. Nah, di situ teman-teman ya, di poin di dalamnya dinyatakan terkait maksud dan tujuan pembentukan surat edaran ini, yaitu yang A teman-teman ya, agar setiap SDM BUMN mengetahui, mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai utama SDM BUMN secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja BUMN yang selaras dengan nilai-nilai tersebut. Paham teman-teman? Yuk kita lanjut nih ke soal yang kedua. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama merupakan panduan perilaku untuk nilai apa teman-teman dalam core value BUMN? Yuk jangan sampai salah. Apa teman-teman? Oke, kolaboratif ya. Kita lihat, ini dia panduan perilaku kolaboratif. 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya, di sini kolaboratif, kolaborasi, ya, artinya ada yang dipadukan. Oke, teman-teman, artinya di situ ada kerjasama. Paham ya? Yuk, kita lanjut nih ke soal yang ketiga. Berikut ini yang bukan panduan perilaku nilai loyal adalah yang mana teman-teman? Kita cari dulu berarti yang panduan perilaku nilai loyalnya ya. Menjaga nama baik sesama karyawan pimpinan BUMN dan negara. Yap, ini merupakan panduan perilaku loyal. Yang B, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Betul teman-teman ya. Yang C, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Betul juga. Oke? Berarti jawaban yang bukan panduan perilaku nilai loyal adalah yang D teman-teman ya. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Karena ini merupakan salah satu panduan perilaku nilai apa teman-teman? Amanah. Oke. Ya. Ingat, untuk loyal, kata kuncinya ada di nama baik, kemudian rela berkorban, kemudian patuh, tapi ingat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Itu adalah nilai loyal. Paham? Kita lanjut nih ke soal yang keempat. Nah, teman-teman, ini soal yang paling mudah. Kalau salah sampai keterlaluan. Kepanjangan akhlak adalah yang mana teman-teman? A, B, C, atau KD? Yap, yang C ya teman-teman. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, kita lanjut nih ke soal yang kelima. Yap, nih, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Soal yang kelima, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara merupakan makna dari nilai. Ada kata-kata berdedikasi, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, merupakan makna dari nilai loyal. Oke, kalau nilai amanah, kolaboratif, kompeten maknanya apa sih Kak? Kita lihat teman-teman. Ini dia. Amanah artinya dia memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Ketika dia diberikan tugas, sekalipun misalkan tugas besar, tapi dia mampu melakukannya dengan baik dan juga tepat waktu, ya. Kemudian kolaboratif, di sini terkait dengan kerjasama yang baik, teman-teman, ya. Kompeten berarti dia sosok yang unggul, sosok yang ahli, ya, dan dia juga terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Oke, paham teman-teman? Kita lanjut nih ke soal yang ke-6. Joko diberi perintah atasan untuk melakukan suatu tindakan yang ternyata melawan hukum karena dapat merugikan perusahaan dan memperkaya atasannya. Joko menentang hal tersebut. Dalam hal ini Joko telah menerapkan nilai BUMN, yaitu yang mana teman-teman? Oke, loyal ya teman-teman. Kenapa? Kita lihat di panduan perilakunya. Nah, khususnya untuk poin yang ketiga ya. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika ya. Kalau di situ ada perbuatan melawan hukum ya, karena dia merugikan perusahaan dan ingin memperkaya dirinya sendiri, yaitu atasannya ya, itu jelas teman-teman, itu bertentangan banget nih dengan perilaku loyal ya. Jadi sekalipun kita patuh, tapi ketika itu bertentangan, itu juga tidak boleh teman-teman ya, bertentangan dengan hukum dan etika itu tidak boleh. Paham? Kita lanjut nih ke soal yang ke-7. Amira merupakan pegawai BUMNX. Setiap tugas yang diberikan kepadanya selalu dikerjakan dengan kualitas terbaik, sehingga pimpinan merasa puas atas kinerjanya tersebut. Amira telah menerapkan nilai BUMN, yaitu nilai apa teman-teman? Nilai utamanya nih, apa ya? Oke, kompeten. Kenapa kompeten? Kita lihat. Ya, di poin yang ketiga teman-teman. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, sangat relate teman-teman ya dengan soal ini. Paham? Kita lanjut lagi nih ke soal yang ke-8. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan merupakan makna dari nilai BUMN. Nilai core value apa teman-teman? Oke, nilai core value amanah ya, karena amanah itu bisa diartikan sebagai orang yang dipercaya ya, orang yang memegang teguh, orang yang konsisten teman-teman ya. Nah kita lihat, nah ini untuk yang loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, adaptif, artinya dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan dia juga mau mengikuti perkembangan teknologi. Dan satu lagi gimana teman-teman? Bersifat proaktif. Wah, karena aku sering membaca nih ya surat edarannya, jadi lama-kelamaan aku bisa hafal sendiri teman-teman. Aku harap kalian juga bisa demikian ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-9. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan potensi diri merupakan salah satu bentuk penerapan nilai utama BUMN, yaitu apa teman-teman? Kompeten. Karena di sini ada kata kuncinya terkait potensi diri. Kita lihat, ini adalah panduan perilaku kompeten ya. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar. Kalau suka menolong orang lain teman-teman ya, di sini bukan dalam konteks belajar, berarti dia termasuk apa teman-teman? Oke, dia termasuk nilai harmonis. Ingat baik-baik ya. Oke, sekarang poin yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Paham sampai di sini teman-teman? Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir.
Berikut ini yang bukan merupakan panduan perilaku kolaboratif. Kolaboratif berarti berkolaborasi, bekerja sama, bersatu padu. Yang mana teman-teman? Yang bukan ya. Yang A, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Apakah iya? Yap, ini bukan panduan perilaku kolaboratif ya. Kita langsung dapat jawabannya teman-teman. Kenapa? Karena membangun lingkungan kerja yang kondusif merupakan panduan perilaku dari apa teman-teman? Harmonis. Oke. Untuk yang B, C, dan E ya, ini merupakan panduan perilaku dari kolaboratif ya. Nah, ini dia ya teman-teman ya, panduan perilaku kolaboratif. Oke. Nah, kita sudah membahas 10 soal lagi nih, 10 soal latihan ya untuk soal core value BUMN yaitu akhlak. Oke, aku harap teman-teman dengan melihat video-video aku ya, sudah ada 4 video berarti teman-teman ya terkait core value BUMN akhlak. Aku harap kalian menjadi lebih paham lagi dan nanti ketika kalian menemukan soal, kalian bisa menjawabnya dengan benar dan mendapatkan poin setinggi-tingginya. Oke, terima kasih nih buat kalian yang sudah setia menonton channel ini dan salam sukses.